saya punya pertanyaan buat teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman hanya punya modal misalkan $500, tapi teman-teman bisa berpotensi dimodali sampai dengan $100.000, bisa mengelola dana sebesar $100.000. Tentunya oke kan? Nah ini semua sudah ada solusinya, yaitu dengan prop firms. Kita akan mengikuti sebuah evaluasi atau ujian, kita hanya perlu mengeluarkan investasi sebesar $500 ini. Nah kita ketika lulus evaluasinya, kita akan diberi modal sebesar $100.000. Jadi tidak ada lagi kendala bahwa, oh modal saya terbatas, lalu teknikal saya sudah canggih nih, tapi modal saya terbatas. Nah, tidak ada lagi alasan seperti itu, karena sudah ada perform. Teman-teman tinggal ikut saja evaluasinya, tentunya dengan rules tertentu ya, harus disiplin dan lain sebagainya. Tapi jika teman-teman sudah menguasainya, sudah tekniknya sudah mantap, teman-teman dapat mengikuti evaluasi dari perform. Lalu teman-teman berpotensi mengelola dana sebesar $100.000 ini. Nanti ketika teman-teman profit, teman-teman akan mendapatkan profit sharingnya gitu. Jadi ini sangat menarik. Jangan jadikan modal terbatas itu menjadi alasan, karena sudah ada solusinya. Selanjutnya, ini adalah salah satu contohnya ya. Contoh dari segi biaya investasinya sampai dengan dana kelolaannya. Nah ini kurang lebih skema dari prop firm yang tadi saya jelaskan. Nah ini saya lihat yang di contoh paling kiri ya. Misalkan modalnya hanya $500, 499. Tapi berpotensi mendapatkan $100.000. Ini adalah syarat-syaratnya. Nah, ada maksimum daily loss, ada maksimum loss-nya. Makanya tadi saya sempat menyebutkan mengapa risk management itu tidak hanya risk per trade, harus menerapkan disiplin risk per trade, tapi juga menerapkan maksimum daily loss. Ini alasannya. Teman-teman harus mempunyai batasan dalam satu hari, maksimum loss yang dapat teman-teman handle itu berapa. Jadi nggak bisa satu hari loss 50%, itu nggak ada cerita. Semua trader profesional pasti memiliki risknya tidak terlalu besar, dan semuanya memiliki batasannya yang jelas. Nah ini bisa di screenshot juga, ini adalah salah satu skema dari prop firm yang cukup umum. Jadi ini patokannya ya $500, teman-teman dapat mengelola 100.000. Nah 100.000 aja, balik lagi yang tadi, kalau teman-teman profit 5% aja, bisa dihitung berapa itu. Tentunya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman hanya mentradingkan $500 saja. Nah ini saya merekomendasikan salah satu prop firm yang sudah bekerja sama, yaitu PrimeFarm 360. Nah di sini teman-teman bisa ketik saja di browser, nanti websitenya muncul. Nah teman-teman dapat melihat tadi skema-skema yang tadi. Ini merupakan salah satu produk dari PrimeFarm 360. Jadi teman-teman silakan pilih saja account size yang sesuai. Ada dua tipe account, yaitu Cosmic dan Galactic. Teman-teman silakan pilih saja. Lalu berikutnya, di sini khusus di webinar ini akan ada penawaran terbatas hanya berlangsung 2 hari. Yaitu teman-teman dapat memakai kode SMCI 10. Ini huruf besar semua ya, SMCI 10. Apa yang teman-teman dapat? Ketika teman-teman membeli account yang size-nya $5.000 sampai dengan $25.000, teman-teman mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Lalu tidak hanya itu, dari saya juga akan memberikan SMCI indikator. Nah ini apa? Nanti di slide berikutnya ada. Nah saya akan berikan indikator ini secara cuma-cuma selama 1 bulan. Ada yang bertanya, loh kenapa 1 bulan? Karena biasanya untuk lolos evaluation ini biasanya memakan waktu 1 bulan. Tapi saya beri kesempatan teman-teman dapat extend 1 bulan lagi. Saya berikan free. Tinggal kontak saja. Tapi tawaran ini hanya berlaku bagi teman-teman yang memakai kode ini dan membelinya sampai dengan 2 hari ya, sampai dengan tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 tengah malam. Setelah itu tawaran ini tidak berlaku lagi. Lalu kalau teman-teman yang membeli account size yang paling kanan 50.000 dan 100.000, diskonnya masih sama 10%, tapi indikatornya itu akan saya berikan free selamanya. Teman-teman mendapatkan akses selamanya. Oke. Lalu tidak hanya itu, teman-teman juga dapat bergabung di grup Discord saya, yaitu grup Discord SMCI yang sifatnya VIP. Akan ada banyak benefit, akan ada webinar-webinar yang lebih VIP. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat indikator tadi, di SMC banyak istilah, break of structure, trend change, pullback, ATR, premium discount, dan lain sebagainya. Lalu juga marking SND, di liquidity masih ada lagi session range. Tenang, di sini saya sudah develop indikator ini, SMCI All in One Plus, yang tadi akan saya berikan secara cuma-cuma bagi teman-teman yang membeli tadi. Di sini semuanya sudah termarking secara otomatis, secara mekanikal. Nih, dari break of structure, trend change, trennya seperti apa, lalu
session range, pergerakan harga dalam sesi tertentu, lalu high di hari terakhir, low di hari terakhir juga ada semua. Internal structure-nya pun sudah lengkap, premium discount-nya, supply-nya, sampai dengan keterangan info harganya, semuanya sudah lengkap. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan ini secara cuma-cuma, jadi yang tadi ya, promonya tadi. Itu saja dari saya. Lalu bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kalau teman-teman ingin mendalami materi ada di YouTube dan juga grup-grupnya. Ini hanya beberapa slide untuk tutorial registrasi ya. Ini saya akan biarkan play saja. Silakan teman-teman bagi yang ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak, Ya silakan Pak. apakah strategi ini sudah terbukti bisa lulus Profom, Pak? Ya tentunya sangat bisa. Ya, saya sendiri sudah pernah lolos beberapa kali. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Oscar, mengenai pertanyaan yang ditanyakan dari Pak Aka tersebut dan Ya, teman lainnya. Mungkin saya ingin perjelas saja bahwa SMC itu adalah sebuah strategi ya, yang mengajarkan bagaimana kita bisa mengentry di pasar dengan analisa yang baik, dengan risk management yang baik, supaya kita bisa mendapatkan risk dan reward yang baik untuk trades-trades kita. Jadi apakah strategi tersebut menjamin Anda bisa berhasil di challenge? Tentunya itu balik ke trader sendiri masing-masing ya Pak. Karena cara kita memakai teknik SMC ini bisa berbeda dari satu dan yang lain. Tapi intinya dari edukasi ini kita mengajarkan bahwa bagaimana sih caranya kita membaca sebuah tren, mengidentify sebuah market structure atau phase, apakah ini sebuah phase yang ranging dan trending, dan kemudian kita bisa menerapkan strategi yang sesuai untuk market phase tersebut. Jadi balik lagi ya Pak dan teman-teman semua, ini adalah strategi price action yang kita bisa gunakan di trading account manapun dan juga di problem manapun. Dan tentunya juga Pak Oscar sudah menambahkan tadi pentingnya risk management, karena itu adalah kunci sukses seorang trader. Tanpa risk management, susah bertahan ya sebagai trader in the long run, karena itu adalah salah satu kunci yang paling penting supaya kita bisa mendapatkan probabilitas yang baik dan juga win rate yang baik. Betul, terima kasih Pak James. Memang SMC di tangan dua orang itu bisa berbeda. Belajar dari mentor yang sama, penerapannya pun bisa berbeda. Time frame-nya, kondisi standby-nya, refinement-nya, sangat banyak variabelnya. Lalu bisa kita bahas dari Pak James, dari chat-nya. Mungkin bisa dipilih saja, karena lumayan banyak ini chat-nya. Baik Pak Oscar, ada pertanyaan. Pengalaman Pak Oscar sudah berapa lama memakai SMC dari Pak Hansel? Oh ya, thank you Pak Ansel. Kalau saya pribadi memakai SMC kurang lebih 3 tahun. Kalau bisa dilihat dari video pertama di YouTube channelnya Smart Money Concepts Indonesia, itu pertama kali upload dari 2022. Saya ingat mulai belajar itu mulai dari Desember sebelumnya, jadi Desember 2021. Jadi kurang lebih 3 tahun ya, jalan 4 tahun. Untuk masteringnya terus berjalan master ya, terus mempelajari tiap hari, tentunya ada pembelajaran baru, kita selalu belajar di market. Kurang lebih untuk konsisten itu saya kurang lebih setelah 2 tahun, dan itu pun masih terus mempelajari ya, terus belajar evaluasi. Tentunya tiap orang waktu belajarnya dapat berbeda-beda, ada yang 1 tahun sudah konsisten, ada yang 5 tahun, 10 tahun masih belum, ada juga. Tergantung proses belajarnya masing-masing. Ada yang trading loss tapi nggak belajar apa-apa, ada juga. Oke, next. Ada pertanyaan dari Pak Rikiawan mengenai indikator. Ada tambahan apa saja ke Oscar? Tadi saya lihat ada K21 dan K2L. Maksudnya apa? Itu bukan K2L. Lebih tepatnya itu KZ. Itu tambahan terbaru ya. KZ ini kill zone. Jadi sebetulnya itu hanya nama yang cukup fancy aja. Karena sebetulnya di dalam trading, terutama di SMC, itu kita tidak perlu standby setiap saat. Ada beberapa zona waktu tertentu, jeda rentang waktu tertentu itu lebih high probability karena di sana terdapat ya waktu-waktu krusial seperti pembukaan market dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pembukaan market US, lalu juga di siang hari adalah pembukaan market Europe dan penutupan market Asia. Itu adalah 2 contoh dari sesi-sesi yang krusial. Nah, kenapa dinamai kill zone? Kita yakini di dalam rentang waktu tertentu itu market akan melakukan sweep, akan mengambil likuiditas yang ada untuk bergerak ke arah selanjutnya. Nah, oleh karena itulah di indikator ini saya sudah menerapkan adanya kill zone. Ada 2 kill zone. Tapi ini pun bisa teman-teman atur ya. Kalau teman-teman ingin mengambil sesi waktu lain, misalkan pertengahan malam. Ini pertengahan malam juga ada sesi kill zone-nya. Bisa itu bisa diatur di parameternya. Jadi itu bukan K21, bukan. Itu KZ, kill zone, area zona kill gitu. Begitu. Ya, next Pak James, silakan. Pak Oscar, apakah boleh scalping dalam proses audisi dari Pak Desen? Ya, tentu saja sangat boleh.
Dan apakah bisa pakai SMC? Bisa. SMC, Smart Money Concepts, ada prinsip namanya fraktal. Fraktal itu apa? Fraktal adalah perlakuan harga di semua time frame itu sama. Apa yang dimulai di higher time frame itu bermula dari lower time frame. Apa yang sudah dilakukan di lower time frame akan menghasilkan price action di higher time frame. Apa artinya? Jadi perlakuan harga di semua time frame sama, jadi time frame berapapun teman-teman dapat lakukan. Saya pribadi biasanya scalping, jadi hanya memakai 2 time frame, M15, M1, dan terkadang saya melihat juga ke second 5, itu scalping. Jadi bisa scalping, bisa intraday, bisa swing. Tapi tentunya tidak bisa untuk position trading ya, jadi berbulan-bulan itu tidak ideal. Maksimum adalah swing. Jadi kurang lebih mingguan sampai 1 bulan ya yang saya sarankan. Karena kalau terlalu lama biasanya kena berat di biaya swap fee. Oke, next. Terima kasih jawabannya Pak Oscar. Ada pertanyaan, di forum ini tidak adakah penggunaan indikator SMCI? Apakah Pak Oscar bisa memberikan cuplikan sedikit di Ini platform tersebut? untuk contohnya tadi ini semua markingan ini, semua mapping markingan ini semuanya berdasarkan indikator. Ini kalau dilihat di kiri atas, SMCI All in One Plus nih indikator ini semua. Ini bukan saya garis-garis manual, bukan. Semuanya ini, semua label-label ini semuanya adalah hasil indikator. Untuk contoh entry-nya tadi ya, itu tadi mapping, market structure, lalu marking SND-nya kelihatan, lalu ini titik entry-nya, SL ini before dan after. Sudah ada langkahnya. Salah satu contoh case ya. Next, Pak. Baik, terima kasih Pak Oscar. Itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Agus untuk mencontohkan cara entry-nya ya. Ya. Apakah Bapak punya mentor dan market apa yang Bapak bisa tradingkan? Dan time frame-nya juga, Pak Oscar. Apakah saya punya mentor langsung sendiri? Iya, waktu 2021 sampai dengan 1 tahun pertama itu saya memiliki beberapa mentor dari orang luar. Saya join ke mentorship mereka kurang lebih 5. Tapi nggak apa-apa juga saya spill, salah satunya adalah Proton Trading, lalu juga saya sampai lupa namanya, ada 5, ada JAFX, ada mentor orang luar semua. Oh, ada satu yang mentor orang dalam ada juga, dan pada akhirnya saya pakai juga teknik di SND-nya. Jadi kalau dilihat SMC yang saya ajarkan ini memang sedikit unik, memang tidak 100% sama dengan SMC murni yang diajarkan orang luar. Karena saya sudah menggabungkannya dengan semua yang saya pelajari. Jadi semua yang saya pelajari dari multiple mentor, 5 mentor lebih, itu saya gabungkan, kemudian saya racik sesuai dengan apa yang saya pelajari sejauh ini, kemudian saya sajikan, saya edukasikan ke teman-teman semua yang terbaik. Lalu market apa yang biasa Bapak tradingkan? Saya hanya aktif di 2 pair, yaitu Nasdaq dan XAU. Time frame berapa? Biasanya M15 dan M1. Apakah hanya satu time frame atau multiple? Saya multiple. Idealnya kita memakai 3 time frame. Higher time frame, medium time frame, dan lower time frame. Tapi biasanya ya kita inginnya lebih cepat ya. Minimal gunakan 2 time frame. Baik, Oke, Pak. next Pak. Ada pertanyaan dari Pak Abdul, lumayan panjang. Saya summarize saja. Apakah Pak Oscar ada setup-setup tertentu yang menjadi favorit, yang bisa diandalkan dari konsep SMC, yang bisa digunakan untuk trading prop firm? Jadi ini mengenai setup ya Pak, Ya, setup ya. spesifik yang Pak Oscar mungkin suka gitu, suka memakai di market tertentu atau di pair atau di time frame tertentu Pak. Setup andalan ya. Ya, setup andalan. Untuk setup itu ini sudah saya tulis juga. Ini salah satu setup yang sering saya pakai. Setup paling basic dan selalu bekerja juga. Jadi mapping, ya itu tadi entry di supply, sell di supply atau buy di demand sesuai dengan follow trend. Kalau trendnya bearish, kita hanya sell, sellnya hanya di supply, supply-nya di premium. Itu satu setup basic. Lalu setup lain, ini bisa untuk di segala jenis pair ya. Lalu satu lagi di pair yang favorit saya yaitu Nasdaq. Ini sedikit unik, ini belum saya share juga ya banyak. Di Nasdaq itu sedikit unik karena area-area SND-nya, area demand atau area supply di Nasdaq itu dapat bekerja beberapa kali. Cukup berbeda dengan XAU di mana biasanya dia hanya menyentuh sekali lalu running, ketika kembali lagi ke areanya biasanya tertembus. Di Nasdaq itu dapat bekerja beberapa kali selama masih ada imbalance dan strong move-nya. Jadi coba pelajari aja di Nasdaq, itu sangat unik. Jadi area yang sudah tersentuh beberapa kali, ya 2 kali, itu masih dapat bekerja. Jadi 2 metodenya. Ini yang basic entry model ini dapat diterapkan di semua pair, di semua time frame. Modal ini saja itu sudah sangat oke. Walaupun saya bilang hanya ini saja, ini
memang sekilas simple ya, tapi ini merupakan rangkuman. Untuk mapping ini tidak mudah. Untuk marking ini juga teman-teman supaya akurat, areanya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu tipis, itu butuh jam terbang. Jadi walaupun terlihat simple, tapi ini perlu ya jam terbang. Oke, next Pak. Ya, terima kasih Pak. Tentunya indikator SMCI akan membantu untuk mapping ya Pak ya. Betul, Jadi sangat pada membantu. setup tertentu akan lebih kelihatan ya. Betul Pak. Melewatkan ya supply zone-nya, trend line-nya, strukturnya. Jadi sangat membantu trader sekali ya. Betul Pak. Oke. Ada pertanyaan, risk management yang ideal Pak untuk trading prop firm di berapa persen dari Pak Aka? Oke, ini ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang akhir-akhir ini lebih banyak populer adalah kalau patokan umumnya, guideline umum yang dapat teman-teman pakai, ketika di evaluation phase, fase evaluasi, fase 1, fase 2, itu teman-teman dapat lebih agresif. Agresif dari sisi risk per trade ya, bukan sembarang setup diambil, tapi dari segi besaran resikonya. Ketika di evaluation, teman-teman dapat mengambil 1% bahkan sampai dengan 2%. It's okay. Jadi kalau tadi dilihat maksimum loss 8%. Jadi teman-teman punya 4 peluru untuk ditembak. Nah, kalau teman-teman misalkan 2%, risknya 2%, lalu teman-teman target 1:5, satu setup bekerja 1:5, teman-teman langsung lolos. Tapi tentu saja itu balik lagi ke masing-masing orang. Ada yang lebih tenang dengan 2%, ada yang 1% saja sudah deg-degan. Nah, itu kembali lagi kenali diri sendiri. Trading itu adalah perjalanan dalam mengenal diri sendiri. Nah, itu ketika evaluation. Ketika sudah funded, itu beda. Risknya harus lebih rendah. Saya menyarankan 0,5%, kurang lebih ya. Kalau 0,25 juga oke. Jadi intinya, ketika evaluation lebih agresif, ketika funded lebih konservatif. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya. Tentunya karena di challenge phase itu kita mau memenuhi target dengan secepatnya ya Pak. Betul. Oke. Untuk indikator SMCI apa bisa didapat selain dari beli challenge? Karena kemarin sudah terlanjur beli challenge Galactic dari Pak D. Sen. Ya beli lagi challenge ya Pak ya. Dengan kode tersebut ya Pak. Iya, dengan kode tersebut bisa. Oke. Next. Sudah pernah funded di platform mana saja? Saya lihat Bapak juga affiliate di GFT. Apa bedanya dengan Prime Fund? Apakah ini Kalau mungkin sebagian aja ya. Kalau GFT dulu ya, tapi sekarang sudah enggak. Dulu saya pernah partnership dengan beberapa prop firm, tapi sudah stop karena ada beberapa pertimbangan. Lalu mengenai apakah teregulasi, prop firm itu secara umum memang belum ada regulasinya di Indonesia, belum teregulasi. Kedepannya apakah akan ya, hopefully ya. Lalu apalagi Pak? Oke, baik Pak. Tadi kan ada target profit dalam sebulan. Jika kurang tidak mencapai, bagaimana? Apakah harus bayar lagi? Itu kalau kita lihat ke skemanya ya. Di sini memang ada profit target, ada daily loss. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah challenge duration-nya unlimited. Jadi, selamat kita tidak kena maksimum loss ini, daily 4%, maksimum 8%, kita dapat ya terus saja sampai hit profit targetnya. Jadi tidak ada batasan waktu gitu. Indikatornya apakah bisa digunakan di MetaTrader saja atau sudah support si trader dan lain-lain? Indikatornya murni di TradingView saja. Baik Pak. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kita masih buka Q&A sessionnya. Jika ada yang mau pakai mic atau membuka kamera, silakan. Ya, jika ada yang ingin langsung berinteraksi juga boleh. Open mic. Oke, ada beberapa lagi Pak Oscar. Oke. Kalau saya beli challenge, saya bisa hubungi siapa untuk masuk ke Discord-nya? Nanti bisa hubungi ke itu ya, bisa join ke Telegram dulu atau juga hubungi admin di Vanguard juga bisa, teman-teman di Vanguard bisa bantu juga. Bebas, ada banyak cara. Oke, baik Pak. Untuk maksimal overall loss 8%, jika risk per trade 1%, berarti kalau SL 8 kali, kita fail ya Pak? Ya, kalau kita SL 8 kali beruntun, apes berarti ya. Iya, fail. Tuh. Untuk prop firm Prime Fund, trading platformnya web-based atau MT4 atau MT5, Pak? Mungkin dari teman-teman dari Vanguard aja ya, yang lebih bisa menjawab ini. Ya, saat ini Prime Fund menggunakan Sirix platform, web-based ya, Pak Fleming. Dan kemudian ke depannya ada rencana untuk mengintegrasi dengan TradingView. Indikator SMC-nya, apakah bisa langsung mengeluarkan recommend titik entry, stop loss, dan TP, Pak? Indikatornya itu tidak secara langsung mengeluarkan rekomendasi titik entry ya, SLTP. Balik lagi, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita entry itu selalu di area SND, supply and demand. Nah, di sini sudah termarking area SND-nya, ini ada area supply-nya. Nah, secara tidak langsung, inilah menjadi area entry kita. Entry
SL dan TP gitu. Mengapa indikatornya tidak langsung mengeluarkan titik entry SL dan TP? Karena balik lagi SMC itu pada dasarnya itu adalah bagaimana kita melihat market. Basisnya adalah price action. Di dalam SMC kita itu ingin melihat bagaimana menganalisa mengapa sih harga bergerak seperti ini, kemudian apa sih yang dilakukan institusi besar. Dan di dalamnya ada banyak fleksibilitas. Contoh, dari area supply ini, kalau saya hanya mengambil area di atas ini, juga bisa. Hanya mengambil area candle bullish ini lalu ke atas, itu juga bisa. Jadi banyak fleksibilitas. Kalau dari awal sudah difixkan entry SLTP di sini, ya balik lagi itu jatuhnya jadinya seperti EA ya. Dan untuk sekarang belum ada EA yang ada kita develop. Masih belum. Selama ini hanya indikator yang tujuannya untuk mempermudah semua prosesnya. Jadi mapping, marking itu semua butuh energi ya. Jadi ketika kita buka chart, kalau kita harus mapping dan marking satu demi satu tiap pair, tentunya itu akan makan tenaga. Tenaga kita ini kan penting ya. Terutama ketika kita trading kan banyak tenaga psikologi kena ya. Oleh karena itu dengan ada indikator, ya sudah dikerjakan semuanya. Tinggal keputusan terakhir di tangan kita gitu. Oke, teman-teman. Thank you yang sudah hadir malam hari ini, sudah berpartisipasi. Saya yakin ada banyak pertanyaan juga. Kalau masih ada yang masih mengganjal ataupun belum paham, nanti materi webinarnya tetap akan kita share. Jadi ikuti terus di grup WhatsApp dan juga grup-grup tempat teman-teman dapat informasinya tadi. Lalu juga ya kalau ada pertanyaan silakan ke sana. Oke. Lalu jangan lupa juga tadi penawaran tadi, promo yang tadi itu hanya berlaku sampai dengan tanggal 7 bulan 3 pukul 23.59 malam. Oke, sekian aja malam hari ini. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Thank you buat semua yang udah hadir juga dan teman-teman dari Vanguard. Thank you. Thank you. Okay.